Oke, kita lanjutkan lagi materi yang kedua hari ini. Kalau di RPS yaitu sedikit terkait dengan akuntansi atau siklus akuntansi biaya perusahaan manufaktur ya. Tadi sudah sekilas saya sampaikan bahwa yang akan kita pelajari di akuntansi biaya ini adalah lebih fokus ke akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Dan tadi laporan yang dihasilkan berarti adalah namanya laporan harga pokok produksi. Karena untuk perusahaan manufaktur, biaya yang terjadi adalah nanti biaya produksi yang klasifikasinya ada biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead. Ya. Untuk materi yang kedua ini, paling tidak kita bisa mendefinisikan biaya produksi dan menjelaskan komponen biayanya. Kemudian ada biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead. Kemudian akuntansinya seperti apa sampai dengan barang jadi dan penentuan harga pokok penjualan. Dan akhirnya saudara nanti diharapkan bisa menyusun laporan harga pokok produksi. Ya, ada yang nyebut cost of goods manufactured statement, ada juga yang nyebut statement of cost production ya, sampai nanti menyusun laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi yang dimaksud di sini adalah untuk perusahaan manufaktur. Semoga di pengantar akuntansi sudah dikenalkan. Oke, kita mulai dengan biaya produksi. Tadi ada biaya produksi, yaitu yang terjadi dalam rangka fungsi produksi, yaitu mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Ini adalah namanya biaya produksi, fungsinya yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Ini adalah gambar dari proses produksi secara umum, secara sederhana, tetapi yaitu di mana ketika ada bahan baku, kemudian diolah di pabrik, siapa yang mengolah? Kalau masih manual yang menggunakan tenaga kerja secara langsung, kalau enggak ya berarti ada namanya alat, mesin, dan seterusnya, dan tentu tetap menggunakan tenaga kerja, ya baik langsung maupun tidak langsung. Kalau misalkan mesin jahit, adakah bisa otomatis menjahit? Ya kalau saat ini kayaknya banyak ya, tetapi juga banyak yang menggunakan tenaga kerja manusia untuk menjalankan mesin jahit tersebut. Diolah di pabrik tersebut selama periode tertentu bisa sangat cepat, bisa cepat ataupun seperti apa tergantung produk yang dihasilkan. Maka nanti akan menghasilkan barang jadi. Ya, di sini disebut ada juga yang nyebutnya produk jadi, ada yang nyebut barang jadi, sama ya. Kemudian cara menentukan nanti biaya produksinya bagaimana? Berarti ada namanya biaya bahan baku, disebut juga direct raw material cost, disingkat biaya bahan baku langsung. Kemudian yang kedua biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, direct labor cost. Dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Biaya bahan baku langsung tadi sekilas sudah disampaikan ya terkait dengan cara langsung produk tersebut bahan bakunya apa. Kalau tadi kerudung adalah kainnya ya. Seberapa banyak yang digunakan kain tersebut untuk memproduksi kerudung dengan jumlah tertentu disebut biaya bahan baku langsung. Seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk membayar, menggaji atau sejenisnya tenaga kerja yang membuat kerudung tadi kita sebut sebagai biaya tenaga kerja langsung. Selain dua itu, dalam rangka membuat kerudung disebut factory overhead cost. Kalau mesin jahit membutuhkan oli atau pelumas atau sejenisnya, yaitu nanti masuknya di factory overhead cost. Kalau biasanya tidak bisa ditelusuri dengan baik, maka butuhkan cost driver tadi. Istilah lain lagi, kita akan mengenal prime cost dan conversion cost, biaya utama dan biaya konversi. Biaya utama adalah bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Sementara biaya konversi adalah biaya yang digunakan atau dikeluarkan dalam rangka mengkonversi. Mengkonversi itu mengubah dari bahan baku menjadi produk jadi. Maka di sini sebut BTKL dan BOP. Oke, biaya yang pertama adalah biaya bahan baku.
Disebut di sini tadi adalah direct raw material cost atau raw material. Ada yang disebut direct raw material cost berarti biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku ini terdiri dari bahan baku langsung, direct, dan indirect. Indirectnya kadang disebut sebagai bahan penolong, ya. Biaya bahan baku langsung adalah biaya untuk bahan baku langsung yang dipakai. Bahan baku langsung adalah bahan yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke barang jadi. Bahan baku yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke barang jadi adalah contohnya komponen utama seperti kayu untuk pembuatan perabot, kain untuk baju, kulit untuk pembuatan sepatu. Ini adalah namanya bahan baku yang mudah ditelusuri. Kalau yang bahan baku tidak langsung, indirect raw material cost adalah biaya bahan yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke produk. Biaya penelusurannya bisa lebih mahal dari manfaatnya. Contohnya adalah paku yang dipakai untuk membuat perabot, benang untuk membuat baju, dan lem untuk pembuatan sepatu. Biaya bahan baku tidak langsung dikelompokkan sebagai biaya overhead pabrik. Jadi bahan pun terdiri dari dua, yaitu bahan baku langsung dan tidak langsung. Bahan baku tidak langsung ada yang menyebutnya dengan istilah lain namanya bahan penolong. Ya, bagaimana pembebanan bahan baku ke produk? Ini bahan baku yang secara mudah ditelusur tadi disebut biaya bahan baku langsung, sementara biaya bahan baku yang tidak mudah ditelusur tadi maksudnya adalah biaya bahan baku tidak langsung disebut atau diklasifikasikan ke dalam kelompok biaya overhead pabrik, kemudian dibebankan ke produk. Perhitungan harga pokok bahan baku langsung yaitu seperti ini. Bahan baku itu bisa diperoleh dengan dua cara, dibeli langsung atau dihasilkan sendiri. Perhitungan harga pokok bahan baku langsung yang dihasilkan sendiri lebih rumit daripada yang dibeli. Idealnya semua biaya yang berkaitan dengan aktivitas perolehan bahan baku langsung harus menjadi komponen harga pokok bahan baku langsung. Maksudnya seperti apa? Ya paling mudah adalah pembelian ya. Misalkan tadi kain itu saudara tidak membuat kain sendiri. Nanti kalau membuat kain sendiri nanti produksi sendiri lagi mulai dari kapas menjadi benang atau apa kemudian jadi kain. Repot sekali ya. Maka di sini disebut kalau menghasilkan sendiri lebih rumit daripada membeli. Membeli kain ya tinggal beli saja kulaan ya. Berapa kain yang dibutuhkan untuk satu proses produksi di periode tertentu. Harganya berapa, dihitung, dipotong, dan seterusnya. Lebih mudah pembelian. Jika bahan baku langsung dibeli, maka semua biaya yang berkaitan dengan perolehan bahan baku langsung harus menjadi komponen harga pokok bahan baku langsung, seperti harga beli, diskon pembelian, ongkos angkut pembelian, dan seterusnya. Ini kurang lebihnya saudara kalau masih ingat di pengantar akuntansi ketika pembelian persediaan produk ya, maka harga pokok persediaan tersebut adalah semua yang terkait dengan perolehannya. Nah, sama persis kurang lebihnya. Kalau di sini adalah bahan bakunya diperoleh dari pembelian, maka biaya yang terjadi mulai dari harga pokok dari biaya harga beli kain tersebut, kadang juga nanti ada diskon, ada potongan, kemudian ada asuransi, ada biaya angkutnya dan seterusnya, termasuk mungkin ada biaya apa dan seterusnya. Semua yang terjadi harus dimasukkan ke dalam biaya harga pokok bahan baku yang dibeli tersebut. Nah, ini pembebanannya ada yang bisa secara langsung dan tidak langsung. Biaya langsungnya adalah harga beli bahan dan potongan harga ini mudah ditelusur, sudah ketahuan berapa. Sementara tidak langsung, contohnya adalah ongkos angkut. Kenapa? Karena angkut ya kalau ongkos angkutnya hanya membeli bahan tersebut mudah ditelusur, tetapi ketika ongkos angkut atau biaya angkut tersebut digunakan untuk banyak yang dibeli, itu kan berarti butuh perhitungan tertentu, maka disebut biaya tidak langsung dan membutuhkan namanya cost driver. Termasuk ada asuransi dan seterusnya. Ini adalah contoh kalau
agak variatif dan beragam. Ada dua bahan, ada bahan A dan bahan B. Sementara biaya tidak langsungnya ini cukup banyak. Contohnya, biaya langsungnya ada harga beli. Harga beli itu pasti berbeda antara bahan A dan bahan B, termasuk potongannya. Sementara kalau tadi ongkos angkut ternyata untuk membayar pembelian bahan A dan bahan B. Tidak boleh ongkos angkut yang terjadi itu dibebankan ke bahan A saja atau ke bahan B saja, maka perlu perhitungan. Nah, tergantung tadi adalah cost drivernya dibagi berdasarkan apanya. Apakah berdasarkan beratnya ataukah berdasarkan kualitasnya. Nah, antara bahan A dan bahan B. Termasuk untuk beban asuransi yang terjadi, beban pembelian, sampai ke lain sebagainya. Nanti akan ketemu biaya langsung dan tidak langsung, dan akhirnya harga pokok bahan baku per unit untuk bahan A dan bahan B. Jadi tidak cukup harga beli saja, karena ada biaya-biaya yang dikeluarkan selain itu. Yang diperoleh juga seperti potongan atau diskon, itu mengurangi harga beli ya. Sementara biaya-biaya yang lainnya adalah menambah, termasuk adalah ongkos angkut dan asuransi, ini yang sering ada. Kemudian biaya tidak langsung tadi contoh drivernya adalah apa? Kalau ongkos angkut ternyata berat misalkan, tidak kualitas. Biaya asuransinya terkait dengan nilainya, biaya pembelian, jumlah ordernya, dan seterusnya. Jadi masing-masing biaya tidak langsung ini cost drivernya atau driver biayanya biasanya berbeda-beda. Ini adalah contoh perhitungan harga pokok bahan baku langsung. Misalkan tepung terigu dan gula pasir. Ini berarti makanan ya. Roti ini kayaknya. Kalau lapar-lapar bahas makanan kayaknya enak ya. Tepung terigu kalau sama pasir diolah kira-kira menjadi apa? Ya tergantung orang yang membuat ya. Bisa jadi hanya adonan saja, tidak sampai jadi donat ya. Biaya langsung ini harga belinya misalkan tepung terigunya adalah membeli 4.000 kilogram, harganya 4.000. Kemudian yang gula pasir 1.000 kilogram, harganya 6.000. Dihitung aja di sini. Kemudian tidak langsungnya ternyata sudah dibagi 4.000 untuk masing-masing adalah berdasarkan beratnya. Maka antara tepung terigu sama gula pasir, ongkos angkutnya adalah 400 dan 100.000. Asuransinya juga berdasarkan nilai yang dibeli. Ini 1%-nya dari 16 juta, sementara gula pasirnya dari 6 juta. Maka untuk biaya asuransi ya akan berbeda karena bergantung nilai dari tepung terigu dan gula pasir. Kalau ongkos angkut tadi berdasarkan beratnya, ini berbeda. Sehingga setelah dihitung ketemu sekian. Ya. Harga pokoknya untuk tepung terigu 16.560, sementara gula pasirnya 6.160. Kalau dibagi per kilogramnya ya tinggal dibagi, kalau tepung terigu dibagi 4.000, sementara gula pasirnya dibagi 1.000. Harga pokok bahan baku langsung per kilogram adalah sekian. Kemudian kalau ada potongan, nah ini perlakuannya juga agak ribet juga ya ketika terjadi potongan. Ada potongan perdagangan, ada rabat, ada potongan tunai. Ini banyak sekali. Potongan perdagangan adalah diberikan jika barang dibeli secara tunai. Misalkan harga bahan baku langsungnya adalah 1 juta dan potongan perdagangan 10%, maka langsung mengurangi harga pokok dari persediaan. Menambah pengurang ini. Jadi ini langsung dicatat secara neto ya. Persediaan bakunya tidak lagi 1 juta tapi dikurangi 10%. Jadinya hanya 900. Jadi potongan tadi adalah mengurangi ya. Kemudian ada namanya rabat. Diberikan jika kuantitas barang dibeli dalam jumlah besar. Kemudian misalkan di sini kita baca bersama. Rabat tidak dicatat dalam akuntansi, tapi hanya menjadi harganya menjadi turun, tidak lagi 6.000 tetapi adalah jadi 5.000. Pencatatannya tetap yang keluarkan 6 juta ya. Tapi harga ininya
per kilogramnya menjadi tidak 6.000 tetapi 5.000 gara-gara ada rabat. Perlakuannya berbeda antara tadi potongan yang pertama yaitu potongan perdagangan. Bagaimana dengan namanya potongan tunai atau cash discount? Potongan tunai ini diberikan jika dibayar lebih cepat dari jangka waktu kredit yang ditetapkan. Artinya transaksinya, kalau tadi potongan yang pertama itu kalau transaksinya kan tunai ya. Ada juga untuk meningkatkan jumlah penjualan yaitu boleh secara kredit bayarnya. Nah ini kredit ini untuk mempercepat pembayaran dari kredit biasanya ada namanya cash discount, yaitu akan diberikan sekian persen jika dilunasi lebih cepat. Nah ini misalkan jangka waktunya 30 hari, tapi bisa dilunasi sampai dengan 10 hari, maka akan dapat namanya cash discount 2%. Saat pembelian dicatat utuh 6 juta, tetapi saat pembayaran utang tersebut ya ini langsung mengurangi persediaan bahan baku langsung sebesar 2%. Semoga saudara ingat di pengantar akuntansi ini juga ada ya, kurang lebih sama konsepnya. Jika dibayar di luar periode ya berarti tetap utang dagangnya 6 juta, tidak mengurangi dari harga persediaan bahan baku langsung. Ada 3 perlakuan ongkos angkut. Kalau ini tadi adalah potongan, berikutnya adalah ongkos angkut. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan untuk ongkos angkut. Nggak ada, Pak. Oke, lanjut ke ongkos angkut ya. Ada perlakuan 3. Yang pertama adalah dibebankan ke bahan baku langsung berdasarkan biaya sesungguhnya. Kemudian juga bisa berdasarkan tarif ditentukan di muka dan juga langsung diakui sebagai biaya overhead pabrik. Kalau dibebankan ke bahan baku langsung berdasarkan biaya sesungguhnya ya tergantung biaya yang terjadi untuk angkut itu berapa. Ini contohnya. Membeli tunai 1.000 kilogram, harga 2.000, tepung sekian. Ongkos angkut yang dibayarkan adalah 450.000. Bila berat bahan baku digunakan sebagai cost driver, maka ongkos angkutnya dibagi per kilogramnya berapa. Dan bahannya ternyata ada gula, ada tepung, kemudian ada apalagi garam, ada 3 ya. Dibagi untuk tadi mencari tarifnya terlebih dahulu ketemu 100, kemudian dibagi 450 itu untuk gula, tepung, dan garam berdasarkan jumlah kilogram yang dibeli. Nah, ini menjadi sekian. Dan akan menjadi tambahan ya ongkos angkut itu. Kalau tadi diskon itu mengurangi, kalau ongkos angkut itu menambah harga pokok dari bahan baku langsung. Gara-gara ada ongkos angkut, gulanya menjadi harga pokoknya 2.100.000, tepungnya 2550, garamnya 3.300.000. Nah, menjadi harga pokok per kilogramnya menjadi lebih besar gara-gara ada tambahan ongkos angkut. Yang kedua, jika harga beli bahan baku lagi ini, alokasinya berdasarkan harga belinya, bukan berdasarkan berat daripada bahan baku. Jadi untuk menentukannya adalah menggunakan harga beli, maka harga belinya untuk gula, tepung, garam dihitung terlebih dahulu menjadi dasar alokasi 450 dibagi 7.500.000 maka adalah 6%. Artinya kita hitung untuk alokasi dari 450 ongkos angkut itu bagaimana membagikan ke gula, tepung, dan garam. Yaitu ketemu tarif 6%. Atau bisa dihitung dengan cara yang kedua berdasarkan harga beli 2 juta untuk gula dibanding 7,5 totalnya untuk 3 bahan baku kemudian kalikan 450. Sama ya kalau di kemudian berikutnya adalah alokasi untuk ongkos angkut itu menjadi harga pokok masing-masing bahan menjadi lebih tinggi ya karena ongkos angkut itu menambah. Ini perhitungannya yang tadi berdasarkan berat kemudian berdasarkan harga beli.
Kelemahan pembebanan ongkos angkut berdasarkan biaya sesungguhnya adalah perhitungannya terlalu merepotkan karena pembebanan ongkos angkut harus dilakukan setiap kali dilakukan pembelian bahan baku langsung. Kemudian ada juga cara yang kedua, ongkos angkutnya dibebankan berdasarkan tarif tertentu. Nah, tarif tertentu ini ditentukan di muka, yaitu misalkan anggaran ongkos angkut per tahun berapa, taksiran kapasitas drivernya berapa. Ini ditentukan di muka itu maksudnya ya berdasarkan pijakan manajemen, berdasarkan pengalaman selama ini untuk ongkos angkut itu seperti apa. Nanti akan ketemu tarifnya berapa. Tidak sembarangan juga dalam memperhitungkannya. Ini perhitungannya dan seterusnya. Nah, untuk mencatat pembayaran ongkos angkut adalah ongkos angkut pembelian, kreditnya adalah kas. Kemudian pembebanannya, ongkos angkut itu dibagi untuk ke berapa tadi? Bahan bakunya ada 3, ada gula, ada tepung, ada garam. Ini tergantung berdasarkan alokasinya seperti apa tadi pembagiannya. Kemudian kalau ada selisih itu juga bisa ya. Selisih menguntungkan jika terjadi sesungguhnya lebih kecil daripada ongkos yang dibebankan. Ini kalau apa itu namanya ongkos angkutnya tadi menggunakan tarif tertentu di awal ya, sehingga nanti akan ada namanya selisih, yaitu biaya ongkos angkut sesungguhnya dengan yang ditentukan di muka. Kalau tadi menggunakan biaya sesungguhnya tidak ada selisih ya, karena langsung dibebankan. Yang ketiga, ketika terjadi ongkos angkut adalah dibebankan menjadi BOP. Ya artinya ya ongkos akun tersebut tidak ke bahan baku, tetapi langsung diakui sebagai biaya overhead pabrik. Nah caranya adalah ongkos angkut pembelian ini sama, jurnalnya, ongkos angkut, kreditnya kas. Setelah itu dibebankan ke BOP. Ongkos angkut pembeliannya di kredit, biaya overhead pabriknya di debit. Ini ada contohnya di slide ini dan seterusnya. Oke, untuk bahan baku ada pertanyaan sampai di sini ongkos angkut. Nah, kalau tidak ada, kita lihat apa namanya pencatatannya atau akuntansinya. Sama dengan yang saudara kenal di akuntansi persediaan, karena bahan baku itu adalah persediaan, ya inventory. Yang pertama menggunakan perpetual, yang kedua menggunakan fisik. Ya, perpetual itu berarti menggunakan akun persediaan karena persediaan akan secara real time dapat ditelusur, sementara fisik menggunakan akun pembelian. Ya, ini kurang lebihnya sama dengan akuntansi persediaan yang saudara kenal dulu di pengantar akuntansi. Hanya di sini akunnya adalah bahan baku langsung. Saat pembelian adalah persediaan bahan baku langsung, kreditnya kas atau utang. Kemudian saat pemakaian, persediaan BDP, kemudian kreditnya persediaan bahan baku langsung. Kemudian kalau ada retur, ya berarti persediaannya berkurang, kreditnya ya, kemudian di debit kas. Dan kemudian kalau ada pengembalian bahan ke gudang, artinya yang dipakai tidak jadi diproses, ya kembalikan lagi ya di sini persediaan bahan bakunya bertambah, sementara persediaan BDP-nya berkurang. Kemudian kalau untuk pengecekan fisik di sistem perpetual ya silakan, tapi kalau untuk penyelesaiannya sistem perpetual itu lebih cenderung tidak ada ya. Tapi kalau ada perubahan harga biasanya dicatat ya. Sementara di fisik biasanya memerlukan jurnal penyelesaian untuk mencatat berapa persediaan awalnya itu dihapus, kemudian nanti untuk memunculkan persediaan bahan baku yang akhir. Nanti sehingga nanti ketahuan untuk pemakaian untuk harga untuk persediaannya bahan bakunya adalah menggunakan ikhtisar harga pokok produksi. Dalam sistem perpetual persediaan bahan baku langsung berubah setiap kali dan di akuntansi biaya ini kita cenderung menggunakan sistem perpetual sehingga akun yang dipakai nanti persediaan bahan baku langsung baik saat pembelian, pemakaian sampai nanti terjadinya produk jadi ataupun yang tidak jadi. Nah, ini di sini gambaran dari apa namanya?
bukti transaksi, sampai ke jurnal, sampai ke buku besar. Nah, karena menggunakan perpetual, ya, saudara sekalian, saudara membutuhkan namanya kartu persediaan, ya kan? Nah, kartu persediaan itu ya tergantung bahan baku di sini ada berapa. Kalau tadi ada gula, garam, tepung, maka dibuatkan apa namanya buku besarnya sendiri-sendiri, termasuk persediaan bahan baku langsung itu kan punya akun buku besar sendiri. Tetapi untuk mencatat masing-masing jenis bahan baku disebut buku besar pembantu atau kartu persediaan dan seterusnya. Yang dimana jumlahnya untuk buku besar sama rinciannya itu juga harus sama, tidak boleh berbeda. Kemudian untuk mencatat harga pokoknya ini juga sama dengan persediaan ya, ada namanya FIFO dan juga LIFO ya. Ini saya lewati saja karena akan mengulang ya, kurang lebihnya sama ya. Ada 3 jenis yang digunakan yaitu FIFO, LIFO dan rata-rata. Oke, masih kuat saudara sekalian? Ya, ini Paham. kayaknya sudah tidak kuat karena yang open cam sudah tidak ada ya. Kalau tadi kan Betul, Pak. ada, Betul, ini Pak. baru Udah kedua kuat. ya. Maaf Mbak, baterainya low. Nah, orangnya nggak low, Low banget, Pak, low banget beneran. ya. Oke, eh, oke. Sementara mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai ke biaya bahan baku ya, agar saudara tidak terlalu over untuk memahaminya. Nanti akan saya bagi share di Elena untuk slide 2 ini tadi untuk dibaca lagi, dibaca ulang. Kalau untuk perilaku biayanya berarti untuk dipelajari terlebih dahulu. Nanti kita akan melihatnya, memahaminya lagi di kelas ya. Minggu depan kita luring di kelas yaitu 318. Kayaknya demikian ya Mas dan Mbak ya. Baik, Alhamdulillah. Kak. Baik, Pak Ya, Pak. Fahri. ini nanti kalau diteruskan gadget saudara tidak hanya low bisa meledak.